Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiandri Rahman, NIM 7211419125 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Ingin mempresentasikan bab 6 mengenai sistem manajemen basis data dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, kita akan membahas hierarki data. Dalam hierarki data ada beberapa komponen. Yang pertama, field data. Field data merupakan unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Contoh field data dapat berupa kode untuk mata kuliah yang sedang diambil. Nah, yang kedua ada record, yang merupakan suatu koleksi file data yang saling berhubungan dengan record, seperti kode mata kuliah yang berhubungan dengan nama mata kuliah. Nah, yang ketiga ada file yang merupakan koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Yang keempat ada basis data, sekumpulan file atau sekumpulan file. Nah, definisi umum dari basis data yaitu merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Nah, sedangkan definisi sempitnya yaitu merupakan kumpulan data yang berada di bawah peranti lunak basis data. Selanjutnya ada struktur basis data yang merupakan cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi efisien. Ada sistem manajemen basis data atau DBMS. Merupakan suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri hubungannya di antara data-data dalam basis data dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian part lainnya. Inilah yang menyebabkan basis data yang dikendalikan oleh manajemen basis data tersebut disebut sekumpulan data yang terhubung yang dapat menjelaskan dirinya sendiri atau self-describing set of related data. Selanjutnya ada struktur basis data, ada 3 komponen di dalamnya yaitu struktur basis data hierarkis atau integrated data store atau struktur hierarkis ini dibentuk oleh kumpulan kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Yang ketiga ada struktur basis data jaringan, yaitu dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Nah, yang ketiga ada struktur basis data relasional, yang merupakan struktur basis data ini terbentuk dari sekumpulan tabel-tabel dalam spreadsheet. Selanjutnya, kita akan mempelajari membuat basis data. Yang pertama, kita perlu menentukan kebutuhan data, yang merupakan langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses, yakni dijalankan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan pemodelan yang kedua yaitu pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan dari pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Nah, sedangkan kelemahannya adalah sulit dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Selanjutnya ada teknik-teknik pemodelan data. Yang pertama ada diagram relasi entitas, yang merupakan diagram relasi entitas yang mengungkapkan entitas-entitas mana yang sebaiknya secara konseptual dihubungkan dengan entitas lainnya. Selanjutnya ada diagram kelas, terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama file dalam kelas dan tindakan-tindakan, kadang disebut juga dengan metode yang dilakukan atas kelas. Selanjutnya, konsep basis data. Yang pertama, pengertian dari database konsep atau konsep basis data adalah integrasi logis rekod-rekod yang melintasi berbagai lokasi fisik. Nah, yang kedua, ada kamus data atau data dictionary yang mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan dari basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data.
Selanjutnya ada independensi basis data, yakni kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan DBMS. DBMS memiliki beberapa keuntungan, seperti mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Namun, di samping keuntungan yang dimiliki oleh DBMS, ada juga kelemahan dari DBMS, yaitu kekurangan atau kelemahan DBMS seperti mendapatkan konfigurasi peranti lunak yang besar. Yang kedua, peranti lunak yang mahal. Dan yang ketiga, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Oke teman-teman, terima kasih kepada yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.